Oke, untuk soal yang pertama, kita lihat bersama kelompok komponen abiotik yang merupakan pembatas bagi kehidupan tumbuhan. Kita lihat di sini komponen abiotik. Komponen abiotik berarti kita pilih di mana ketiga atau semua pilihan di opsi tersebut adalah komponen abiotik. Jadi soal yang pertama ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, di mana suhu, cahaya, dan air semuanya atau ketiganya merupakan komponen abiotik. Jawaban B yang tidak tepat karena predator itu merupakan komponen biotik. C juga tidak tepat karena jasa training juga merupakan komponen biotik. D juga tidak tepat karena di sini kita tahu populasi itu adalah komponen biotik dari suatu ekosistem. Kemudian yang E juga tidak tepat karena predator itu adalah komponen biotik. Oke, selanjutnya nomor 2. Menurut Nietzsche-nya, organisme yang berperan dalam mengembalikan unsur hara, ini maaf anak-anak di laptop ibu ini auto, di sini adalah soalnya adalah unsur hara ya. Jadi menurut Nietzsche-nya, organisme yang berperan dalam mengembalikan unsur hara ke lingkungan abiotik adalah, jawaban yang tepat di sini adalah detritivore dan dekomposer atau jawaban yang D. Oke, soal selanjutnya, dua organisme yang menempati wilayah yang sama dapat dikatakan sebagai satu spesies apabila di sini jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Itu harus menghasilkan keturunan yang bersifat fertil atau subur. Dan soal selanjutnya di sini bentuk hubungan antara populasi kelinci dan populasi kambing yang saling berebut rumput untuk makanannya dinamakan. Ini jelas jawaban yang tepat adalah jawaban yang D atau kompetisi antar populasi di sini. Jadi kompetisi itu kita tahu bahwa adanya keinginan atau tujuan yang sama. Dia menginginkan di sini adalah rumput di sini. Jadi mereka saling berebut, saling berkompetisi. Ada tujuan yang sama di situ. Dan soal selanjutnya kita lihat intensitas kompetisi antar organisme paling tinggi terjadi pada. Jadi di sini tingkat kompetisi antar organisme yang paling tinggi yang paling tinggi itu terjadi di populasi ya Nana. Jadi jawabannya tepat adalah jawaban yang E. Kemudian kita lanjut. Pada suatu ekosistem hutan jati terdapat populasi pohon jati, ulat daun, burung pemakan ular. Ini ini burung pemakan ulat ya. Kemudian ada ular, burung elang, dan harimau. Agar saling ketergantungan antara makhluk hidup itu tetap seimbang, maka jadi ini dalam suatu ekosistem, agar ekosistem tersebut seimbang, maka ini jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi perubahan lingkungannya tidak boleh keluar dari kisaran tertentu. Kisaran itu kondisi homeostasis atau keseimbangan ekosistem itu anak-anak. Jadi tidak boleh melebihi dari batas natural yang ada di ekosistem itu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang E. Kemudian selanjutnya, bila salah satu jenis populasi tumbuhan dalam hutan dimusnahkan, maka jadi apabila ada salah satu populasi tumbuhan itu musnah, maka apa yang terjadi? Ini jelas jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Ekosistem tersebut akan labil. Kita tahu bahwa suatu sistem ya, di sini adalah ekosistem atau sistem tentang suatu lingkungan. Sistem itu semuanya saling berhubungan. Jadi apabila satu hal ekosistem itu rusak, maka akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Maka di situ harus kita jaga keseimbangannya. Oke, kita lihat soal selanjutnya di sini. Jika suatu komunitas mendapat gangguan yang berakibat komunitas semula tidak tersisa lagi dan mulai terjadi kehidupan dengan individu perintis membentuk komunitas baru, hal ini merupakan contoh dari ini. Kita tahu jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, suksesi primer. Karena ada kata kunci di sini anak-anak. Jadi berakibat komunitas semula tidak tersisa lagi. Ya, dan kemudian muncul baru individu perintis. Jadi yang jawaban yang tepat adalah suksesi primer. Kalau suksesi sekunder, kita tahu bahwa suksesi sekunder itu kerusakannya tidak terjadi secara total, anak-anak. Jadi komunitas semulanya itu masih tersisa. Itu adalah suksesi sekunder. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah untuk soal ini jawaban yang B. Kemudian lanjut. Salah satu ciri terbentuknya suatu komunitas klimaks adalah yang namanya komunitas klimaks adalah komunitas yang sudah seimbang di sini anak-anak. Jadi jawaban yang tepat adalah terjadinya homeostasis. Homeostasis itu adalah terjadinya keseimbangan. Jadi antara jumlah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan selanjutnya itu berada pada porsinya masing-masing. Misalkan jumlah produsen itu harus lebih besar dibandingin dengan konsumen 1 dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan komunitas klimaks. Kemudian juga unsur abiotik di lingkungan itu juga sesuai dengan porsinya. Selanjutnya,
Yang menyebabkan laut di daerah tropis memiliki kadar garam lebih tinggi dari daerah subtropis adalah, ini jawaban yang tepat adalah kadar garam lebih tinggi, berarti salinitasnya lebih tinggi anak-anak. Apa yang menyebabkan di situ? Tentu saja ini jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Di sini suhu yang tinggi dan penguapan yang tinggi pula. Jadi di daerah tropis karena intensitas cahaya mataharinya lebih banyak dibanding dengan daerah subtropis, maka suhu di daerah tropis pun lebih tinggi sehingga menyebabkan penguapan lebih tinggi. Penguapan itu penguapan airnya yang lebih tinggi, anak-anak. Jadi kadar garamnya menjadi lebih tinggi di daerah laut itu. Salinitasnya menjadi lebih tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B untuk soal ini. Lanjut ke soal selanjutnya. Suatu habitat ekosistem darat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Curah hujan tinggi. 2. Flora dan fauna heterogen. Terdapat iklim mikro. Matahari bersinar sepanjang tahun. Tumbuhan khas liana. Berdasarkan ciri habitat tersebut, bioma yang sesuai adalah, jadi ini adalah ciri dari bioma apa? Ini jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, anak-anak. Ini jelas karena di sini ada tumbuhan khas liana. Liana ini adalah salah satu ciri utama dari bioma hutan hujan tropis. Oke, soal yang ini jawabannya adalah yang B. Baik, soal berikutnya, komponen komunitas pada ekosistem laut adalah 1. Ubur-ubur, 2. Bunga karang, 3. Zooplankton, 4. Cacing kecil, 5. Fitoplankton, 6. Cumi-cumi, 7. Periveton, 8. Kerang, 9. Bentos, dan 10. Udang. Data di atas jenis produsen yang dapat memenuhi kebutuhan semua konsumen. Kita lihat di sini yang diminta soal adalah jenis produsen dari 10 data ini. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah tentu yang nomor 5, fitoplankton. Kita tahu fitoplankton adalah plankton yang berbentuk tumbuhan ya. Jadi 5 ini betul. Kemudian periveton ini kalian nanti searching anak-anak. Periveton itu adalah organisme yang menempel pada suatu benda di lautan. Jadi periveton ini ada 2 jenis, ada yang berbentuk seperti hewan dan tumbuhan. Jadi yang mirip dengan tumbuhan, dia memiliki klorofil di situ. Jadi juga termasuk produsen. Kemudian ada bentos. Bentos itu adalah organisme yang hidup di dasar laut. Ini juga ada 2 jenis, ada yang mirip hewan dan mirip tumbuhan. Jadi yang mirip tumbuhan tentu saja dia memiliki klorofil dan juga merupakan produsen. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah untuk soal ini adalah jawaban yang D. Kemudian selanjutnya, cara adaptasi hewan terhadap ekosistem laut yang salinitasnya tinggi, berarti kadar garamnya tinggi, anak-anak. Jadi di sini kalian bisa searching nanti di buku atau di internet bagaimana cara adaptasi ikan air laut. Jadi ada 2 jenis ikan air laut dan ikan air tawar. Jadi untuk hewan atau ikan yang berada di ekosistem laut yang memiliki tentu saja salinitasnya atau kadar garamnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekosistem air tawar, maka cara adaptasinya adalah dia dengan cara terus-menerus minum air dan mengeluarkan sedikit urin. Jadi ini jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Soal selanjutnya, ditemukan ciri ekosistem darat sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan sangat rendah. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat mencolok. Kemudian evaporasi lebih tinggi dari peresapan. Evaporasi itu adalah penguapan, anak-anak. Kemudian tumbuhan berdaun kecil atau berbentuk jarum. Fauna terdiri dari kelompok hewan melata. Dapat diasumsikan bahwa dari ciri ini adalah bioma apa di situ? Ini jelas jawabannya adalah bioma yang C, gurun. Karena gurun itu evaporasi atau penguapannya sangat tinggi, anak-anak, dan suhu antara siang dan malam itu juga sangat mencolok. Jadi siang itu bisa sangat panas, kemudian malam harinya bisa jauh perbedaan suhunya. Kemudian, jumlah energi terkecil dalam piramida energi berada pada tingkat, ini jelas kita sudah mempelajari kemarin bahwa kita tahu bahwa hukum kekalahan energi ya, anak-anak, kekekalan energi itu energi tidak dapat dimusnahkan atau energi tidak dapat diciptakan juga, tapi energi itu dapat dialirkan. Jadi energi yang terbesar itu ada pada cahaya matahari. Kemudian yang memanfaatkan pertama itu adalah tumbuhan, kemudian lanjut ke konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4.
Tetapi dalam aliran energi itu, tidak semua energi itu ditransfer. Hanya berapa persen yang ditransfer ke tingkat selanjutnya. Misalkan produsen memperoleh mempunyai 10.000 energi, maka konsumen satu tidak mendapat 10.000 energi itu, anak-anak. Mungkin dia hanya mendapat berapa dari itu. Kemudian ke tingkat selanjutnya, kita tahu bahwa grafik piramida energi itu mengerucut, anak-anak. Jadi yang paling atas atau pada trofik tertinggi itu mempunyai energi yang paling sedikit atau paling kecil. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah konsumen keempat tentu saja, karena ini dia berada pada tingkat trofik tertinggi. Kemudian selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Kesimpulan yang tepat untuk menggambarkan piramida energi ini. Terlihat ya, di sini ada produsen. Produsen di sini banyak jumlahnya. Dia punya 10.000 kakal atau kilokalori. Dan ada konsumen, dia hanya memiliki 1.000 energinya di sini. Ibu sudah menjelaskan tadi bahwa semakin tinggi tingkat trofik, semakin ke atas, maka energinya juga akan semakin sedikit, anak-anak. Ada 100 kal, sedangkan yang di atas adalah 10 kilokalori. Jadi kesimpulan yang tepat dari soal ini adalah, coba kita perkecil dulu ya, Nak ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, anak-anak. Karena pada dasar piramid, jumlah individu dan jumlah energi yang terlibat paling besar. Jadi kita tahu jumlah produsen itu harus selalu lebih besar dibandingkan dengan jumlah konsumen primer, dan seterusnya. Jadi di sini dari gambar, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Selanjutnya, di suatu ekosistem, dapat rumput-rumputan sebanyak 10.000. Ini piramida jumlah, anak-anak. Belalang sebanyak 3.500, katak sebanyak 1.000, dan ular sebanyak 500. Dari jumlahnya saja kita tahu bahwa ini akan membentuk piramida segitiga. Piramida segitiga ya, jadi 10.000, 3.500, semakin ke atas semakin sedikit, anak-anak. Di sini ada dua jawaban yang kemungkinan tepat, yaitu jawaban yang B dan jawaban yang E. Yang mana, Bu, yang lebih tepat? Kita lihat jumlahnya saja, anak-anak. Di sini ada berapa jenis? Ada 1 rumput, kedua adalah belalang, ketiga katak, dan keempat ular. Maka di situ maka akan ada 4 tingkat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang B, anak-anak. Karena jawaban yang B dia punya 4 tingkat. Jadi tingkat yang pertama misalkan di sini untuk rumput-rumputan, tingkat kedua untuk belalang, tingkat ketiga untuk katak, dan tingkat selanjutnya untuk ular. Jawaban yang E kurang tepat karena di sini dia punya 5 tingkat. Jadi harus lebih teliti ya, anak-anak. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Kemudian selanjutnya, ada jaring-jaring makanan di sini, anak-anak. Soal jaring-jaring makanan. Berdasarkan skema jaring-jaring makanan tersebut, apabila tikus dimusnahkan, maka apakah yang akan terjadi? Kita lihat, di sini tikus akan dimusnahkan. Tikus ini merupakan konsumen pertama. Jadi dia herbivora ya, makan tumbuh-tumbuhan. Apa yang akan terjadi? Maka kita analisis dulu. Ekosistem akan tetap stabil karena tikus merupakan hama pengganggu. Ini jawaban yang kurang tepat. Karena tadi sudah Ibu katakan, apabila salah satu individu dimusnahkan, maka ekosistem itu akan menjadi labil, anak-anak. Yang B, menurunnya populasi ular dan ekosistem menjadi stabil karena ular sebagai predator. Ini masih stabil ya, jadi ini kurang tepat. Yang C, meningkatnya populasi serangga herbivora dan ekosistem menjadi tidak stabil. Oh, ini jawaban yang tepat, anak-anak. Jadi serangga herbivora di sini akan lebih meningkat karena kompetitornya di sini ya itu berkurang karena si tikus tidak ada. Tetapi ekosistem menjadi tidak stabil di sini. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Untuk D, kita lihat populasi burung pemakan biji-bijian meningkat. Populasi burung pemakan biji-bijian akan meningkat, betul, tapi di sini jawaban yang selanjutnya ekosistem tetap stabil. Itu tidak bisa karena tikus di sini akan dimusnahkan secara total, maka itu akan menjadi gangguan terhadap ekosistem ini. Oke, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Kita lanjut lagi, anak-anak. Rantai makanan merupakan suatu rentetan organisme memakan organisme sebelumnya dan sebagai penyedia bahan makanan bagi organisme berikutnya. Ini adalah peristiwa makan dan dimakan. Itu adalah rantai makanan. Rantai yang berawal dari organisme perombak ini adalah soal jenis rantai makanan, anak-anak.
kemarin sudah dijelaskan oleh teman kalian. Jadi yang diawali dari organisme penumbang itu adalah jenis rantai makanan detritus. Ya, jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Kemudian soal terakhir, di sebuah kolam terdapat populasi 1 ikan kecil, 2 fitoplankton, zooplankton, ikan besar, dan pengurai. Aliran energi yang terjadi pada ekosistem kolam tersebut yang tepat adalah, jadi tentu yang pertama diawali oleh produsen. Produsen di sini adalah nomor 2. Jadi kemungkinan jawaban adalah yang C dan D. Setelah fitoplankton, maka selanjutnya yang bisa memakan fitoplankton ini apa? Kira-kira konsumen pertamanya tentu saja adalah zooplankton. Ini sudah jelas jawabannya adalah yang C. Setelah zooplankton, maka zooplankton itu akan dimakan oleh ikan kecil. Selanjutnya ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar, kemudian ikan besar akan ketika mati akan diuraikan oleh pengurai. Jadi aliran energinya itu dari yang tepat adalah jawaban